Shalom saudara-saudara, kemarin malam tanpa sengaja saya melihat satu tayangan YouTube itu di channelnya Pendeta Mangapul Sagala, ya, dan saya melihat di sana ada percakapan sejumlah orang dengan Pendeta Mangapul Sagala. Ada orang yang namanya Pak Usang, lalu ada layar teologi Pak Rudi Pan, lalu ada Tanpa Ragi dan sejumlah orang yang saya tidak kenal. Nah, saya juga tidak tahu apa latar belakangnya mereka berbicara itu, lalu apa yang menjadi inti pembicaraan mereka juga tidak tahu, karena saya ketemunya secara kebetulan. Itu pun sudah pada bagian-bagian akhir dari percakapan mereka. Tapi yang saya tangkap adalah bahwa dalam pembicaraan mereka ada yang berkata bahwa bukan zamannya lagi kita menyesat-nyesatkan atau mengklaim si A sesat, si B sesat, atau ajaran tertentu sesat, ajaran tertentu melenceng. Dan katanya adalah bahwa kita harus hidup dalam kasih, dan karena hidup dalam kasih itu berarti tidak boleh menyatakan yang lain sesat, juga harus menjaga kesatuan tubuh Kristus, dan pokoknya sejenis begitulah, ya. Saya tidak tahu bagaimana pendapat Pak Mangapul Sagala tentang itu, tapi minimal kalau saya tidak salah ingat itu diungkapkan oleh Tanpa Ragi, lalu juga dibenarkan oleh Pak Usang, lalu beberapa orang di sana. Nah, saya ketika melihat itu wah, ini memang saya sendiri mempunyai pandangan bahwa kita tidak boleh terlalu mudah untuk menyesat-nyesatkan orang hanya karena dia berbeda dengan kita. Tapi itu tidak berarti bahwa menyatakan seseorang atau suatu ajaran itu adalah sesat atau ajaran sesat, itu sama sekali tidak diperbolehkan atau salah. Ya, karena memang kitab suci mengatakan bahwa memang penyesat itu akan ada. Ya, penyesat itu akan ada, dan juga kita ingat bahwa ada mandat apologetika Kristen untuk menghadapi ajaran-ajaran sesat seperti itu. Nah, kalau kita tidak boleh mengatakan sama sekali tidak boleh atau sama sekali adalah salah untuk menyatakan bahwa pandangan A, pandangan B sesat, lalu bagaimana kita menghadapi ajaran-ajaran sesat yang jelas dinyatakan di dalam kitab suci itu ada di antara jemaat, di tengah-tengah umat Allah. Nah, lalu akhirnya saya berusaha, ya, saya ikut memberikan beberapa komentar, lalu saya juga berusaha mendapatkan linknya, lalu saya akhirnya sempat masuk. Saya melihat percakapannya juga ngalor ngidul, tidak ada arah, ya. Lalu saya masuk dan minta izin bicara sedikit. Nah, lalu dalam pembicaraan itu rupanya sementara saya bicara juga ada orang lain bicara yang saya juga tidak terlalu jelas apa yang mereka ngomong. Yang penting adalah saya memberikan pendapat saya. Ya, dan saya bicara secara khusus itu kepada Pendeta Mangapul Sagala. Nah, belakangan baru saya lihat, setelah itu saya lihat ada video-video itu ada orang-orang yang ikut nimbrung membantah saya, tapi waktu itu saya tidak dengar. Nah, tapi berikut ini saya mau kasih dulu cuplikan di mana tadi malam saya bicara dalam forum itu. Nah, setelah itu baru saya berikan penjelasan tambahan. Abang, boleh ngomong, Abang? Izin 1 menit. Silakan Pak Pendeta Esra Suruh. Ya, saya mohon maaf ini karena percakapan saudara-saudara ramai sekali, jadi saya ikut nimbrung aja. Tidak bermaksud mengganggu ini percakapan, pembicaraan, tapi cuma memberikan pendapat sedikit bahwa saya mendengar percakapan dari tadi, dan banyak pendapat bilang tidak boleh menyesat-nyesatkan, tidak boleh mengatakan si A sesat, si B sesat, dan sebagainya. Menurut saya itu bukan persoalan pada menyatakan sesatnya, tapi apa dasar menyatakan sesuatu ajaran atau seseorang itu sesat. Pak Paul bisa ngomong saya sesat, tapi pertanyaannya adalah apakah bisa membuktikan dari kitab suci bahwa saya sesat? Kalau tidak bisa, maka omongan sesat itu menjadi tidak bermakna, dan saya tidak menjadi sesat hanya karena dikatakan sesat. Saya juga bisa mengatakan bahwa Pak Gajah Mada ini sesat. Tapi itu bisa hanya pernyataan kosong kalau saya tidak bisa membuktikan dari kitab suci bahwa memang Pak Gajah Mada ini sesat.
Jadi menurut saya persoalannya bukan pada klaim sesatnya, tapi pada pembuktian terhadap klaim itu. Nah, justru itu yang penting, Pak. Justru itu yang membelah orang Kristen. Itu ortodok oriental dengan ortodok Yunani saling menyesatkan. Jumlah konsilinya juga beda. Yang benar, tapi saling kalau menyesatkan. begitu sekarang gini, kita harus bisa membuktikan apa yang kita omongkan. Jadi tidak pendapat hanya Bapak itu yang bikin memecah belah di era YouTuber, di era Paulus Dang ini, memecah belah bukannya mengabar Injil. Makanya saya bilang, kalau Pak Mangapul tadi pendapatnya terakhir bagus, kita akan dijelaskan di surga. Tetapi ketika dia kenyataannya berbeda, ketika Yosua Teu bicara, saya jadi berubah lagi. Biar dulu Pak Esra bicara. Oke, biarkan selesaikan dulu Pak Kajamada, Pak Esra Soru. Menurut saya silakan Pendeta Esra adalah Soru. Kita memang harus dipentingkan sekarang mana lebih penting antara kebenaran dan perdamaian. Ya, bahwa kita berusaha supaya jangan terjadi perpecahan, tapi apakah terang bisa bersatu dengan gelap? Apakah Anda belum tentu terang bersatu dengan yang tidak benar? Jadi kita memang harus menjunjung tinggi persatuan, kesatuan, tapi jangan persatuan kesatuan itu mengorbankan kebenaran. Ya, jadi menurut terus terang saya itu. Bentar Pak Kajamada, Pak Kajamada nanti dulu. Belum tentu dia sesat, tergantung bagaimana saya membuktikan kesesatannya itu. Karena itulah kalau memang begitu duduklah diskusikan secara akademik, bukan debat kusir. Makanya kalau tadi Pak Yosua Teu tantang Bang Mangapul untuk debat, ya entah pertimbangan apa Bang Mangapul tidak mau. Tapi saya juga misalnya kalau Bang Yosua Teu mau, biar saya debat dengan Bang Yosua, ya. Tapi akademik. Jadi kita tidak emosi. Pak Esra sama Paul Zang aja debatnya. Kita bicara secara akademik pakai moderator yang baik untuk bisa pada akhirnya kita kembalikan kepada umat. Ya, jadi menurut saya itu jauh lebih baik kita. Paling penting itu adalah jangan mengorbankan kebenaran hanya demi perdamaian. Ya, kalau dibilang Pak Paul aja coba jangan dipotong, jangan dipotong. Tubuh Kristus, jangan menghancurkan tubuh Kristus. Pertanyaannya, apakah dengan bidat itu tubuh Kristus? Ya, kalau saya mengakui ada perbedaan-perbedaan minor yang tidak mendasar, kalau perbedaan minor yang tidak mendasar bukan menjadi fondasi iman Kristen, maka biarlah kamu dengan pendapatmu, saya dengan pendapat saya, kita harus tetap jaga tubuh Kristus. Tapi kalau itu adalah persoalan-persoalan mendasar, maka tubuh Kristus mana yang dijaga? Yang satu tubuh Kristus, yang satu bukan tubuh Kristus. Mana ada antara sesat dan tidak sesat, bidat dan kebenaran, itu satu tubuh Kristus. Nah itu kira-kira saya hanya kasih pendapat begitu saja. Minta maaf. Jadi begini, ada percakapan yang misalnya diskusi yang jauh lebih akademik, saya siap saja untuk meladeninya. Termasuk jadi bicara tadi katanya sudah mau bicara. Ya, belum Pak Kajamada. Dia dulu. Saya sampaikan itu saja Bang Mangapul. Itu dan minta maaf kalau sudah nimbrung ini percakapan. Ya, jadi begini Pak Esra Soru. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Esra Soru, kita kembali. Benar dia. Pak Esra Soru, kembali ke moderator dulu. Silakan, ya, Pak. Sudah saya kembalikan ke Pak Mangapul. Silakan, Pak Pendeta Mangapul. Ya. Jadi sebenarnya tadi dari awal kita udah bicara bahwa pengajaran konservatif saya katakan itu Athanasius, Allah yang esa dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi setelah Yesus muncul di perjanjian baru, maka jemaat bergumul siapa Yesus. Akhirnya tiba kesimpulan Yesus Allah. Roh Kudus muncul. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus Allah. Dalam pergumulan inilah akhirnya bapak-bapak gereja dipaksa untuk melihat esanya kita itu seperti apa. Jadi Allah Tritunggal tidak menyangkal Allah yang esa. Makanya tadi Pak Abdul berkata, apakah Allah Tritunggal bukan politeisme? Bukan. Tritunggal itu tunggal, monoteisme. Tapi bagaimana memahami Allah yang esa itu? Esa di dalam oknum Bapa, dalam oknum Anak, dan oknum Roh Kudus. Itu sudah jelas. Baik waktu baptisan, muncul suara Bapa, muncul Roh Kudus. Lalu saya berkata, dalam pergumulan sejarah gereja,
maka orang berusaha menggumuli bagaimana itu Allah yang Esa. Salah satu, Sabelius, itu penatua dengan pandangan demi mempertahankan Allah yang Esa, dikorbankannya oknumnya. Maka dia berkata, Bapa, Anak, Yesus, Roh Kudus itu adalah satu. Cuman berganti-ganti. Nah saya mengatakan, itulah bolak-balik ajaran Bapak Yosua Teu. Nah kalau tadi dia katakan dia bukan Sabelianisme, ada dua kemungkinan. Bapak Yosua Teu nggak ngerti apa Sabelianisme, atau dia berbohong. Nah, makanya kalau dikatakan debat, Pak Esra, Bapak Yosua Teu debat dengan saya, apa dasarnya? Saya tidak asal debat. Tadi dasarnya Pak Yosua Teu. Tapi kalau dikatakan, Pak Paul Zeng, mari kita ngobrol-ngobrol. Itu yang terjadi tadi. Kalau Pak Paul Zeng berkata, mari kita berdebat, saya pasti menolak. Tapi kami ini satu roh dalam memenangkan jiwa bagi Tuhan. Lalu ngobrol-ngobrol. Begitu Pak Esra. Ya, jadi saya belum dapat bicara dari tadi. Karena saya terus. Ya, sebentar Pak Kacamata. Masuk dan sampaikan pendapat saya saja. Dan saya mungkin tidak sependapat bahwa kalau kita tidak boleh menyatakan sesat. Jadi makanya saya bilang bukan pada pernyataannya tapi pada dasar. Kalau kita sama sekali tidak boleh menyatakan si A atau si B atau pandangan A, pandangan B sesat, maka kita pun tidak boleh menyatakan pandangan A salah, pandangan B salah. Termasuk jangan menyalahkan orang yang menyatakan sesat. Ya, karena kalau kita tidak boleh menilai sama sekali, jangan menilai juga bahwa yang menyatakan sesat itu salah. Jangan menyatakan bahwa orang lain yang salah itu salah. Maka kita bebas tanpa penilaian sama sekali. Dan menurut saya itu mustahil. Nah, itu saja pendapat saya. Harus dibedakan antara salah dan sesat, Pak Pendeta Esra Soru. Kalau reform sesat gimana? Nggak ada jemaatnya sepi. Ya, jadi saya minta maaf sudah mengganggu percakapan mengapul. Ya, jadi saya kira Pak Pendeta Esra Soru ini salah satu yang tidak mau bersatu untuk mengumpulkan. Kalau dia tidak mengumpulkan bersama kita, maka ia sedang memecah belah. Kan simpel sekali kan? Emang, tapi bagaimana kita benar sekali hanya memahami satu ayat, mengabaikan ayat yang lain. Karena memecah belah itu reform. Kebenaran harus lebih ditekankan. Dan reform itu paling punya sejarah berdarah-darah membunuh Kamil. Bukan perdamaian yang paling benar. Iya, buat Pendeta Esra Soru lebih baik bunuh orang, yang penting kebenaran, bunuh orang nggak apa-apa. Kan begitu kan akhirnya kan. Nah itu yang kita nggak mau. Gitu ya. Kita lebih penting damai. Kita kalau Tuhan lebih penting kebenaran daripada perdamaian dan kasih, saya akan sangkal Tuhan saya. Saya akan sangkal Tuhan saya kalau Tuhan lebih penting perdamaian dan lebih penting kebenaran tadi daripada kasih dan damai. Begitu ya. Pak Mangapul, ini berarti Tuhanmu biadab bersama-sama. Ya, berarti Tuhanmu biadab kalau lebih penting kebenaran daripada perdamaian. Saya hanya berikan begitu aja. Oke, silakan. Saya Pendeta Mangapul. Kalau ada percakapan yang jauh lebih baik dan secara akademis. Kalau merasa benar, suka nyesat-nyesatin. Oke, begitu saja. Nggak ada. Sebenarnya Muslim juga bisa belajar dari. Nah, jadi saya menegaskan bahwa yang penting itu bukan apakah benar atau salah menyatakan sesat, tapi dasar dari pernyataan itu apa. Kalau kita tidak memahami ajaran orang, lalu dengan secara gegabah menyatakan atau menyesat-nyesatkan orang, memang salah. Tapi kalau kita betul-betul tahu dasar orang bicara itu apa, lalu setelah dikaji berdasarkan kitab suci, kita pasti bahwa itu adalah ajaran yang melenceng. Kenapa tidak kita mengatakan bahwa itu adalah ajaran sesat? Kalau melencengnya pada aspek yang mendasar, pada aspek yang primer dari ajaran Kristen. Kalau melencengnya pada hal-hal sekunder, ya paling-paling dianggap salah, tidak dianggap sesat. Nah, tapi saya ingin mengomentari dulu, ya pernyataan saya di sana itu adalah bahwa jangan korbankan kebenaran demi perdamaian. Nah, saya melihat bahwa dari percakapan mereka itu ya kita tidak boleh menyatakan si A sesat, si B sesat segala macam. Itu hanya untuk mempertahankan persatuan, perdamaian satu sama lain dan sebagainya. Nah, begini ya, saya mau beri penjelasan ini karena saya lihat juga ada orang
berikan komentar di YouTube saya lalu menanyakan apa maksud pernyataan saya. Begini, bahwa kasih itu memang penting. Ya, hidup dalam perdamaian itu memang penting. Tapi Alkitab tidak pernah menunjukkan bahwa apabila ada pada pilihan antara perdamaian dengan kebenaran, lalu kebenaran bisa dinomorduakan daripada perdamaian. Sebaliknya justru Alkitab menunjukkan bahwa kebenaran itu perlu ditegakkan. Sekalipun itu mengorbankan perdamaian apabila perdamaian itu tidak berdiri atas dasar kebenaran. Yesus jelas adalah orang yang penuh kasih. Karena kasihlah maka dia diutus ke dalam dunia ini. Karena kasihlah maka dia mau mengorbankan nyawanya bagi orang-orang percaya untuk penebusan mereka. Dan karena kasih juga lah maka dia mengajarkan segala macam hal yang baik kepada kita. Tapi ketika kasih diperhadapkan pada kebenaran, Yesus justru mengutamakan kebenaran. Saya ingin menunjukkan satu ayat ini ya. Di dalam Matius pasal 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini memang konteksnya itu adalah konteks pemberitaan Injil. Jadi ketika Injil disampaikan tentu ada respon berbeda dari orang-orang. Nah, maka Yesus bilang bahwa jangan menyangka aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Padahal kita tahu dia Raja Damai. Waktu dia lahir pun pada waktu Natal pun juga damai sejahtera di bumi. Dikatakan demikian. Tapi dia mengatakan aku datang bukan untuk bawa damai. Ini tidak bertentangan. Tapi ini terletak pada konteks pemberitaan Injil. Di mana ketika Injil diberitakan itu seperti membawa pemisahan, membawa pedang. Lalu dikatakan bahwa aku memisahkan orang dari ayahnya. Anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya. Kenapa bisa begitu? Ya karena bisa jadi memisahkan orang dari ayahnya karena orangnya terima Yesus melalui pemberitaan Injil. Sedangkan ayahnya menolak. Maka terjadi perpisahan. Anak perempuan dari ibunya bisa jadi karena anak perempuannya percaya Yesus, lalu ibunya tidak. Menantu perempuan percaya Yesus, mertuanya tidak. Akibatnya adalah yang tidak percaya memusuhi orang yang percaya. Maka ayat 36 ini musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi rupanya kebenaran Injil ketika diberitakan ya, itu bisa mengakibatkan permusuhan di dalam rumah. Tapi Yesus mengatakan, aku datang bukan bawa damai, tapi membawa pemisahan. Itu berarti bahwa Yesus lebih mengutamakan kebenaran Injilnya ketimbang perdamaian. Ya. Nah, juga ketika Yakobus menulis tentang hikmat dari atas, kita melihat ya. Di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ketika dia bicara soal hikmat dari atas, sudah lihat ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas, pertama-tama adalah murni, selanjutnya pendamai. Jadi damai di sini itu nomor 2, saudara. Tapi pertama-tama itu adalah murni. Murni itu artinya tidak tercampur, asli, benar. Ya, maka soal hikmat dari atas, kemurnian, keaslian, kebenaran itu pertama-tama. Ya, nomor 1 dan utama. Selanjutnya adalah itu baru pendamai. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa memang kitab suci menekankan kebenaran di atas perdamaian. Karena itu jangan atas nama perdamaian lalu kita boleh mengkompromikan kebenaran. Ya. Saya tahu saudara ini melenceng-melenceng, sesat-sesat misalnya, tapi demi perdamaian saya tidak apa-apa. Saya tidak mau mengatakan sesat, bahkan saya tidak mau mengatakan saudara salah. Ya. Pokoknya ya semua oke. Kita damai kan?
Tapi yang ini melenceng, itu melenceng, ini melenceng, itu melenceng. Ya terus kebenarannya di mana? Perdamaian yang didirikan di atas kebenaran yang dikompromikan, menurut saya itu adalah perdamaian yang palsu. Makanya mereka bilang, ini kita mesti menjaga kesatuan tubuh Kristus. Makanya saya ngomong, kalau kita betul-betul sama-sama memiliki atau berdiri di atas ajaran yang benar, hanya kesalahannya pada hal-hal minor yang tidak prinsipil, it's okay. Ya, abaikan perbedaan-perbedaan minor itu dan kita tetap bersatu sebagai tubuh Kristus. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Tapi kalau perbedaannya itu mendasar sekali pada aspek yang dasariah dari iman Kristen, ya misalnya kayak kita dengan saksi Yehova. Ya, kita percaya Yesus Allah, Tuhan setinggi-tingginya. Saksi Yehova anggap dia itu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Dan saksi Yehova itu adalah mengatakan bahwa Yesus adalah penghulu malaikat. Ini kan imannya beda. Ya, imannya beda. Terus kita mau menjaga tubuh Kristus bagaimana? Menurut saya kalau sampai ada kesesatan seperti itu bukan tubuh Kristus. Itu tubuh iblis itu. Ya. Nah, bagaimana kita mau berkata menjaga kesatuan tubuh Kristus padahal itu sesat? Ya, jadi saya menentang suatu atau semua tindakan yang terlalu gegabah di dalam menyesatkan orang. Ya, tapi itu tak berarti bahwa menyatakan sesat tidak boleh. Dan karenanya saya juga menentang semua penyangkalan terhadap pernyataan sesat. Makanya saya bilang, kalau kita demi menjaga kesatuan tubuh Kristus, tidak boleh menyatakan orang lain sesat, ya berarti sama juga demi menjaga keutuhan tubuh Kristus, jangan juga menyatakan orang lain salah. Kalau jangan menyatakan orang lain salah, maka apabila apa yang semua yang saya omong ini atau yang saya omong tadi malam, mereka tidak setuju, ya jangan anggap saya salah. Karena dengan menganggap saya salah, mereka juga tidak sedang menjaga kesatuan tubuh Kristus. Ya. Nah, tadi baru saya dengar bahwa sementara saya ngomong, kemarin saya tidak dengar, waktu sementara saya ngomong itu Paulus Sang lagi ngomong ya tentang apa ya, dia ngutip kalau tidak mengumpulkan bersama-sama berarti mencerai-beraikan. Saya kira dia mengambil ya dari Matius 12 ayat ini ya 30. Siapa tidak bersama aku, dia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, dia mencerai-beraikan. Jadi karena saya mengatakan bahwa kebenaran harus lebih ditekankan lebih daripada perdamaian, kalau si Paulus Sang mengatakan kalau begitu, saya tidak mau mengumpulkan bersama mereka, ya berarti saya mencerai-beraikan. Sekarang gini, ya ini kan konteksnya, ini kan Yesus. Tidak melawan aku, tidak melawan Yesus, ya. Siapa tidak bersama aku, tidak bersama Yesus, berarti dia melawan Yesus. Siapa tidak mengumpulkan bersama Yesus, ya dia mencerai-beraikan. Jadi Yesus maksudnya mengatakan bahwa di hadapan dia itu tidak bisa ada sikap netral. Orang harus memutuskan untuk bersama di pihak Yesus atau melawan dia. Tidak ada posisi netral. Saya tidak ikut Yesus juga, tapi saya juga tidak lawan Yesus. Tidak. Siapa tidak bersama Yesus, dia melawan Yesus. Siapa tidak mengumpulkan bersama Yesus, dia mencerai-beraikan. Terus urusannya ini dengan yang saya ngomong itu bahwa kebenaran harus lebih ditekankan dari perdamaian itu apa? Ini kan omongan yang ngutip ayat tanpa mengerti konteksnya, ya konteksnya. Nah, kalau yang ini sesat, lalu saya tahu persis bahwa mereka sesat, terus saya mengumpulkan apa bersama mereka? Ya. Jelas saya tidak mau bekerja sama dengan orang-orang yang saya anggap sesat. Yang tentu saja bukan hanya sekedar anggapan, tapi saya membuktikan dari kitab suci bahwa itu adalah sesat. Ya, jadi di sini saya mau tegaskan ya bahwa tidak salah kita menyatakan pandangan B atau si A atau si B itu sesat sepanjang kita bisa membuktikan dari kitab suci. Tapi kan tentu mereka juga punya dasar kitab suci, ya memang. Inggris juga kan pakai ayat. Tapi tafsirannya bagaimana? Waktu dia suruh Yesus terjun dari hubungan bait Allah itu, ya
terjun dari hubungan beda. Kutip ayat juga sebab ada tertulis mengenai engkau. Dia kutip dari Mazmur sana. Tapi apakah dia menafsirkan Mazmur itu secara benar? Tidak. Dia menafsirkan out of context. Itu seperti yang Paulus kerjakan tadi malam itu kan. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya mari kita buktikan. Ya, buktikan. Mau dialog atau mau disebut debat akademik juga boleh. Ya. Yang penting jangan debat kusir kayak tadi malam yang semua rame-rame ngomong, tidak jelas siapa yang mau ngomong, siapa mau dengar kan. Terkait dengan tindakan mengorbankan kebenaran demi perdamaian, itu saya biasa berikan ilustrasi begini. Ada dua orang bertengkar, A dan B bertengkar. Inti pertengkarannya adalah 1 tambah 1 itu berapa. Lalu si A berpandangan bahwa 1 tambah 1 itu 2. Si B mengatakan bahwa 1 tambah 1 itu 4. Lalu terjadilah pertikaian. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1, 4. 2, 4. 2, 4. Terjadilah ribut. Setiap hari mereka bertengkar. Yang satu bilang, kamu salah. Ya, kamu sesat. 1 tambah 1, 2, bukan 4. Yang satu bilang, kau yang sesat. 1 tambah 1, 4, bukan 2. Terjadi pertikaian begitu. Lalu datanglah si C. Kalian bertengkar apa sih? Ya. Nah ini lo 1 tambah 1, 2 atau 4. Nah lalu dibilang, kamu jawab berapa? Menurut saya 1 tambah 1, 2. Kau menurut saya 1 tambah 1, 4. Sudahlah, jangan terus anggap diri paling benar. Ya. Jangan kita ini kan sesama anak dari orang tua, ceritanya ini pertengkaran antara kakak beradik. Kita ini kan punya orang tua yang sama, tinggal dalam satu rumah. Tidak usahlah gontok-gontokan, tidak usahlah anggap diri paling benar. Tidak zaman lagi kita berdebat seperti itu. Jadi mengalahlah ya. Kamu 1 tambah 1 berapa? 2. Coba kamu mengalah, kamu naik 1. Kamu 1 tambah 1 berapa? 4. Sudahlah, kamu juga mengalah. Coba kamu turun 1. Dari 2 naik 1, 4 kurang 1. Itu 3. Nah, jadi 1 tambah 1 berapa? 3. Adil kan? Ini naik 1, ini turun 1. Nah, adil kan? Jadi sekarang jangan berkelahi lagi. Ya, saling mengalah, saling menerima satu sama lain. Jadi kesimpulannya 1 tambah 1, 3. Lalu A dan B akhirnya terima sama-sama mengalah dan mereka tidak bertengkar lagi dan menerima bahwa 1 tambah 1 sama dengan 3. Pertanyaannya, apakah 1 tambah 1 sama dengan 3? Kan tidak. Ya, tapi mereka sudah berdamai, artinya mereka mengorbankan kebenaran demi perdamaian. Harusnya tidak bisa begitu. Yang berpegang 1 tambah 1, 2 itu harus tetap 2. Mau berantem sampai mana pun kah? Ya, tetap 1 tambah 1, 2. Memang tidak harus bunuh-bunuhan, ya kan? Tidak harus kita melakukan tindakan-tindakan kriminal terhadap yang lain. Tapi bahwa menyatakan bahwa kamu mengatakan 1 tambah 1, 4 itu salah. Itu sesat. Yang benar adalah 2. Itu kan tidak salah juga. Ya. Jadi sekali lagi, jangan korbankan kebenaran demi perdamaian. Apalagi perdamaiannya dengan bidat-bidat, perdamaian dengan pengajar-pengajar sesat. Menjaga kesatuan tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang mana? Antara yang benar dengan yang sesat, antara terang dan gelap. Ya. Ajaran sesat itu tidak bisa datang dari Tuhan, itu datang dari setan. Kalau hanya sekedar salah-salah itu kita juga bisa salah menafsir. Tapi kalau ajarannya sudah sesat, tidak bisa datang dari Tuhan sehingga dianggap sesama tubuh Kristus. Nah, jadi kira-kira begitu. Maka pesan saya atau kesimpulan saya adalah bahwa pertama, kita memang tidak boleh terlalu gegabah, terlalu cepat menyesat-nyesatkan orang, tanpa kita mengerti apa yang orang lain ajarkan, dan membandingkannya secara ketat dari kitab suci, yang tentu dengan pemahaman atau penafsiran hermeneutik yang benar. Yang kedua adalah tidak salah juga kalau setelah kita memahami dengan benar ajaran orang, mengerti apa yang diajarkan, membandingkan dengan kitab suci, lalu menyatakan itu ajaran sesat. Tentunya pada aspek yang dasar, itu juga tidak salah. Dan yang ketiga adalah apapun terjadi, janganlah kita mengorbankan kebenaran demi perdamaian. Hikmat dari atas, pertama-tama murni, dan kedua pendamai. Jangan kamu balik. Kalau kamu balik itu bukan hikmat dari atas, tapi hikmat dari bawah. Yang tadi malam mereka bicarakan itu ya,
mengabaikan semua penyesatan-penyesatan. Yang penting kita ini bersatu, berdamai. Itu hikmat dari bawah, bukan dari atas. Tuhan memberkati saudara semua.